Halo semuanya, ini merupakan jamur Ganoderma. Jamur Ganoderma ini bisa kita lihat dan biasanya terdapat pada tanaman kelapa sawit, mau yang masih hidup maupun tanaman kelapa sawit atau pohon yang sudah tumbang. Ganoderma adalah organisme eukariotik yang digolongkan ke dalam kelompok jamur sejati karena dapat bertahan lama di dalam tanah. Jamur Ganoderma ada yang memiliki sifat saprofit menguntungkan dan ada juga yang bersifat parasit merugikan bagi tumbuhan inangnya. Secara taksonomi, Ganoderma diklasifikasi Kingdom Fungi, Phylum Basidiomycota, kelas Homobasidiomycetes, Ordo Polyporales, famili Ganodermataceae, genus Ganoderma. Selanjutnya penyebaran Ganoderma. Yang pertama dari kontak akar ke akar. Mekanisme yang terjadi adalah kontak akar pohon sehat dengan sumber infeksi yang ada di dalam tanah, seperti potongan akar dan batang yang mengandung patogen Ganoderma, atau akar pohon yang sakit menginfeksi akar pohon yang sehat dalam tanah. Yang kedua adalah melalui spora. Spora merupakan alat perkembangbiakan jamur. Biasanya spora akan disebarkan paling banyak antara pukul 10 malam hingga 6 pagi. Spora jamur ini berkembang dengan tunggul atau kayu-kayu, yang selanjutnya dapat menjadi sumber infeksi bagi kelapa sawit. Angin pun menjadi agen penyebaran penyakit ini. Tak ketinggalan, serangga juga berperan dalam penyebaran penyakit ini. Yang ketiga adalah inokulum sekunder. Makin tua umur pohon, kalau terkena serangan Ganoderma, keparahannya makin tinggi. Pohon yang sudah mati akan tetap menjadi tempat tumbuh Ganoderma dan menjadi tempat inokulasi sekunder bagi jamur yang menakutkan ini. Selanjutnya, gejala serangan Ganoderma pada kelapa sawit. Yang pertama, pada warna daun. Apabila warna daun kelihatan buram dan kusam, tidak mengkilat, agak mengering, layu seperti kekurangan air, warna daun menguning, serta terdapat bercak kuning pada daun, kemungkinan besar tanaman kelapa sawit tersebut mulai terinfeksi jamur Ganoderma. Gejala yang kedua ialah terdapat benang-benang putih. Tumbuhnya benang-benang putih atau miselia pada pangkal batang dan akar menandakan terjadinya serangan jamur Ganoderma yang meningkat. Pertumbuhan miselia juga menjadikan keadaan daun menjadi kering pada ujung daun. Yang ketiga, muncul piringan jamur melekat pada akar dan pangkal batang. Kalau muncul piringan jamur pada pangkal batang, maka serangan jamur Ganoderma boleh dikata sudah mencapai tahap 3 atau stadium 3. Yang keempat ialah muncul pucuk daun yang membelah 3. Kalau sudah kelihatan pucuk daun yang tidak membuka atau seperti membentuk 3 tombak dan anak daun mengering, pertanda serangan yang semakin parah, memasuki stadium 4. Selanjutnya, gejala yang lain adalah pelepah banyak yang patah. Kalau pelepah paling bawah dan 1 serta 2 tingkat di atasnya patah dan menggantung di pohon, sebenarnya pohon sawitnya tinggal menunggu matinya saja. Yang terakhir adalah pohon tumbang. Kalau pohon sudah tumbang, menandakan bahwa serangan Ganoderma pada pohon tersebut telah mencapai ujung atau klimaks, dan menandakan infeksi sudah berlangsung lama. Anda sebaiknya harus segera melakukan tindak pengamanan terhadap tanaman sekitarnya dan perkebunan Anda secara keseluruhan. Hindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan dapat meningkatkan kekebalan jamur Ganoderma. Mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan merupakan cara mengatasi penyakit Ganoderma pada tanaman kelapa sawit. Berikutnya adalah aplikasi pupuk yang tepat. Aplikasi pupuk yang tepat dengan memberikan pupuk yang tepat sasaran di mana dapat diserap oleh pohon secara maksimal.
dan juga tidak menyebabkan kerusakan tanah serta membantu perkembangan mikroorganisme lainnya. Sekian yang dapat saya jabarkan tentang jamur Ganoderma yang terdapat pada tanaman kelapa sawit. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih.